Halo teman-teman, kita akan bahas topik keseharian yang sangat penting, yaitu cara mengatur keuangan rumah tangga. Memang kayaknya gampang, tapi realitanya banyak yang kesulitan. Akhirnya keuangan rumah tangga jadi berantakan. Nah, kita tidak mau seperti itu, bukan? Jadi ceritanya begini, seringkali kita tidak punya rencana yang jelas buat pengaturan uang di rumah kita. Akhirnya uang keluar masuk seenaknya. Dan kalau habis, ya sudah, kita pinjam sana-sini. Bahkan ada yang coba pinjaman online. Nah, di video ini, kita bakal bahas bagaimana caranya keluar dari lingkaran setan ini. Kuncinya ada di perencanaan keuangan. Jadi, langkah pertama, kita harus buat daftar semua pendapatan dan pengeluaran di rumah. Artinya, kita catat gaji, pendapatan sampingan, atau uang dari investasi. Semua yang masuk dicatat. Terus kita buat juga daftar pengeluaran bulanan. Semua tagihan, belanja bulanan, transportasi, biaya sekolah anak, liburan, dan lain-lain. Semuanya dicatat. Nah, saat kita buat daftar ini, mungkin ada yang berpikir, wah, terlalu ribet kalau seperti ini. Tenang saja, kita bisa pakai aplikasi keuangan dan Excel buat bantu. Semakin detail daftarnya, semakin gampang kita mengontrol pengeluaran kita. Langkah kedua, kita coba cek pengeluaran dan lihat mana yang bisa kita hemat. Untuk lakukan ini, kita tanyakan secara jujur ke diri kita sendiri. Bisa irit di pos yang mana? Misalnya, kurangi makan di luar, dan lebih sering untuk masak di rumah. Lebih murah dan lebih sehat. Terus, kita bikin rencana anggaran bulanan yang realistis. Jangan sampai pengeluaran melebihi pendapatan Anda. Gaya hidup kita harus sesuai sama penghasilan kita. Tidak lupa, kita harus sisihkan dana darurat buat kebutuhan mendadak. Ini sangat penting. Langkah ketiga, kita tentukan tujuan keuangan kita. Tanpa tujuan, kita bakalan bingung. Tujuan bisa dibagi jadi yang jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, tabungan buat pendidikan anak. Atau, kita akan mengumpulkan dana untuk liburan keluarga. Setelah kita mempunyai tujuan, kita hitung berapa anggaran yang dibutuhkan dan yang harus kita sisihkan setiap bulan untuk bisa mencapai target-target kita itu. Ini membuat kita lebih fokus. Langkah keempat, kita mulai berinvestasi dengan bijak. Investasi itu untuk jangka panjang. Jadi meskipun tidak kelihatan hasilnya sekarang, kita harus mulai dari sekarang. Tidak usah menunggu sampai kita memiliki banyak uang. Yang penting kita mulai saja dulu. Langkah kelima, kita revisi dan pantau perencanaan keuangan kita secara berkala. Ini penting karena pendapatan dan pengeluaran kita terus berubah. Jadi kita perlu selalu update rencana keuangan kita. Ingat, perencanaan keuangan butuh kesadaran dan komitmen. Dengan langkah-langkah ini, semoga keuangan kita semakin stabil dan bisa mencapai tujuan rumah tangga kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.